Baik, di session pertama ini, kita akan fokus membahas mengenai, bagaimana kita melihat, information system audit itu, dari sudut pandang, resiko ya. Jadi bagaimanapun sebuah pekerjaan atau aktivitas, kegiatan, audit terhadap sistem informasi ini, seperti yang dibahas di sesi-sesi sebelumnya, ini lebih banyak bicara mengenai bagaimana kita mengendalikan ya faktor resiko yang muncul dari adanya implementasi sistem informasi atau teknologi informasi, dan kemudian kita memastikan juga bahwa cara kita mengendalikan dengan menggunakan kontrol-kontrol tertentu itu juga tidak memunculkan resiko-resiko lain yang bisa muncul di kemudian hari. Nah, kemudian karena apa namanya resiko itu perlu dikendalikan dan tentu saja cara untuk mengendalikannya ini perlu dengan cara-cara yang benar dan appropriate, maka kebutuhan adanya standar itu menjadi sangat penting. Nah, standar ini menjadi jalan masuk untuk memastikan bahwa semua potensi risiko yang muncul dari penerapan atau implementasi sistem informasi itu bisa dikontrol dalam artian dikendalikan begitu ya. Nah, poin berikutnya adalah dalam konteks ini kita juga perlu mengetahui bagaimana resiko itu muncul. Nah, jadi ketika pilihan teknologi sudah ditentukan atau sudah dipilih, maka otomatis dalam perjalanannya nanti kita memunculkan poin-poin atau apa ya potensi resiko yang muncul yang nanti akan bisa bisa mempengaruhi operasional dari apa namanya dari proses implementasi dan tentu saja mempengaruhi keberhasilan sistem informasi. Ya. Nah, saya akan coba sampaikan apa sih perspektif standar itu gitu ya melalui slide yang akan saya share saat ini. Oke, bentar. Nah, dalam konteks kita berbicara apa standar, sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak dari standar-standar internasional yang bisa dipakai yang mendukung pekerjaan atau aktivitas di information system audit. Nah, dari ISO sampai dengan yang paling dipakai di information system audit ya namanya COPIT ya atau COPIT namanya dengan kepanjangan Control Objective for Information and Related Technology. Jadi fokusnya pada kontrol dan objektifnya. Kemudian juga ada beberapa yang lain. Nah, ini sebagai sampel, tapi nanti bangunan standarnya akan saya jelaskan lebih detail ya, lebih komprehensif sebagai struktur yang utuh. Tapi cara pandangnya yang harus dipahami dulu adalah bahwa dalam memahami sebuah information system, mungkin ini sudah pernah melihatnya ya, itu bahwa intinya resiko itu muncul ketika sebuah organisasi itu mencoba untuk mengimplementasikan teknologi informasi yang harapannya teknologi informasi itu menciptakan manfaat atau value ya. Jadi kalau dalam konteks keseharian mungkin disebut sebagai manfaat, tapi kalau dalam konteks teknologi informasi biasanya disebut sebagai value. Nah, value itu agak berbeda. Kalau manfaat mungkin orang jadi lebih mudah untuk melakukan proses bisnis, tapi kalau value itu bisa melaksanakan proses bisnis dengan cara yang lebih efisien, efektif, waktunya pendek misalnya, kemudian itu ya biayanya murah, kemudian functionality-nya bisa menggantikan banyak hal dibanding kalau menggunakan yang sifatnya tidak berbasis sistem informasi. Nah, sehingga di sini disebut sebagai IT provide value, jadi semacam itu. Nah, value itu juga dimaknai sebagai suatu manfaat lanjutan dari suatu proses yang berjangka panjang. Jadi biasanya kalau manfaat itu bisa dirasakan saat ini, tapi kalau value itu dirasakan dalam jangka waktu yang agak panjang. Nah, jadi bisa terus-menerus lah mudahnya begitu. Jadi tidak hanya seketika kemudian hilang, tapi ini terus-menerus. Nah, yang sisi kedua, kadang value itu bisa berlebihan, bisa juga minus gitu ya, bisa plus sekali, bisa minus sekali. Nah, sehingga nanti munculnya adalah surprise. Jadi, nah sehingga value yang sifatnya terlalu berlebihan dan yang sifatnya tidak ada misalnya atau minus, maka itu disebut sebagai risk.
Nah, sehingga kita berharap agar tidak tanda kutip itu tidak berlebihan dalam konteks yang surprising gitu ya. Karena bisa jadi suatu perusahaan itu mendapatkan manfaat yang sangat banyak, tapi pada titik tertentu kemudian malah perusahaan itu tidak bisa menghandle dengan baik. Nah, sehingga malah menjadi resiko. Contoh misalnya ketika perusahaan itu misalnya memberikan layanan online gitu, tapi kemudian tiba-tiba dalam seketika usernya yang daftar yang menggunakan jutaan, yang estimasi awalnya sistem itu hanya bisa handling katakanlah di ukuran user bersamaan di ribuan, nah otomatis sistem akan kolaps. Nah, jadi itu yang muncul yang namanya resiko. Nah, yang terakhir sebenarnya ini mempush terjadinya inovasi ya, atau push the envelope. Jadi muncul opportunity bisnis-bisnis baru atau inovasi dari proses bisnis yang tadi yang apa namanya mendukung proses bisnis dalam perusahaan. Sehingga perusahaan akan punya advantage bisa memiliki inovasi dalam proses bisnisnya. Nah, poinnya di sini, ini tujuan dari adanya apa namanya standar tadi sebenarnya. Jadi kalau bahasa kita mengendarai di jalan tol begitu ya, jadi ya di jalan tol itu pasti nanti waktunya lebih pendek, mungkin biayanya ada tambahan, tapi kita bisa cepat lah gitu ya. Jadi namanya juga jalan tol, jadi kayak semacam semi-semi shortcut dan seterusnya. Tapi di situ juga penuh dengan rambu-rambu agar tidak terjadi resiko. Jadi setiap ada jalan ya pasti ada marka jalannya, ada tanda-tanda tidak boleh melebihi batas kecepatan atau tidak boleh apa namanya itu mendahului di sebelah kiri, kemudian tidak boleh berhenti di bahu jalan dan segala macam. Nah, itu digunakan untuk agar tidak terjadi surprise-surprise semacam ini. Apa yang terjadi kalau kemudian kita agak push di apa agak berlebihan ya terjadi pasti nanti tidak terkendali. Nah, ini yang menjadikan apa namanya sistem informasi menjadi sangat sangat apa sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor hal-hal semacam ini. Nah, tugas seorang information system auditor atau mata kuliah ini sebenarnya bagaimana kita mengidentifikasi secara lebih awal resiko yang muncul dari proses bisnis di sistem informasi. Nah, kalau dalam gambar ini ditunjukkan bahwa fokus kita sebenarnya memang pada resiko itu. Tetapi resiko ini dilingkupi dengan yang hijau ini, yaitu kontrol-kontrol. Ya. Jadi prosedur kalau di dalam apa namanya dalam penerapannya bisa bentuknya proses bisnis, alur kerja, atau kalau dalam bahasa ilmu komputer bisa bentuknya flowchart gitu. Nah itu yang nanti perlu dievaluasi untuk memastikan prosesnya ini tidak tidak apa ya menyebabkan resikonya menjadi tadi apa namanya over atau tidak push di envelope. Nah, dalam konteks kita mengerjakan pekerjaan sistem informasi audit sistem informasi, maka kita dalam di awal di poin pertama sudah harus sangat apa ya memperhatikan faktor resiko ini. Jadi bahkan kalau tidak hanya auditor ya, misalnya seorang yang bertugas untuk mendevelop atau mendesain teknologi yang akan dibangun, misalnya kita sebagai seorang peneliti juga harus memikirkan itu. Contoh pilihan sistem operasi saja, misalnya gitu. Nah, pilihannya bisa pakai yang proprietary atau pakai yang open source. Nah, resikonya jelas kalau yang pakai proprietary, nah maka tiap tahun kita harus mengeluarkan biaya annual price untuk memperbarui lisensi, misalnya begitu. Nah, ini otomatis harus dilakukan. Kalau open source mungkin bisa bebas ya, tapi kesulitannya adalah kita harus secara mandiri untuk apa namanya mengupdate dan mengontrol versioningnya. Sisi yang lain misalnya sistem operasi itu selalu ada update, nah sehingga bagaimana mekanisme agar misalnya lingkungan komputasi kita dalam hal ini server itu bisa bekerja secara otomatis untuk menghadapi itu. Nah, ini sedang kita coba ya. Jadi di lab sistem komputer dan jaringan misalnya saat ini sedang mencoba untuk membangun meskipun sepi ya lab mahasiswa tidak begitu banyak, tapi apa namanya kita coba tetap jalankan penelitian itu untuk membangun lingkungan DevOps ya, development dan operation. Apa itu? Nah, itu bagaimana kita punya lingkungan data center
yang misalnya kita punya beberapa node server yang menjalankan proses-proses tertentu, itu dibuat dalam satu single management system, sehingga tadi kebutuhan untuk updating, mungkin patching, kemudian versioning terhadap versi sistem operasi yang dijalankan di server itu bisa dilakukan, diminimalisir intervensi manusia, tapi dilakukan secara otomatis. Bisa melakukan ya semacam automatic update tapi terkontrol begitu. Nah, ini perlu dilakukan. Jangan sampai nanti DevOps environment kita jadi tertinggal dari versi yang terbaru. Tapi meskipun demikian itu tidak juga mudah karena begitu kita update, kita juga harus memikirkan risiko kadang kompatibilitas dengan aplikasi atau program yang sudah dibangun oleh para peneliti atau para mahasiswa, itu kadang juga harus hati-hati. Kadang sistem operasinya sudah sangat update, tapi ternyata begitu dijalankan untuk kepentingan algoritma tertentu, dia mintanya downgrade. Nah, ini juga menjadi menarik sehingga versioningnya harus sangat kuat dan sangat bagus. Nah, ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan juga ya dalam konteks kita melihat resiko. Jadi ini untuk menunjukkan juga bahwa materi information system audit ini penting sekali sebenarnya bagi kita di lingkungan peneliti atau di ilmu komputer untuk memahami konteks prosedurnya. Nah, kemudian dalam konteks ini maka information system audit melihat itu dalam prosesnya itu ada 3 jenis resiko yang dominan dalam proses implementasi sistem informasi. Nah, dibagi menjadi 3 ya. Jadi pertama adalah yang disebut sebagai inherent risk atau resiko inherent. Nah, disebut sebagai inherent karena dia sifatnya melekat. Jadi kalau bahasa ilmu komputer kita itu by default gitu ya. Jadi by default itu ada. Nah, karena by default maka tidak bisa dihilangkan. Dia tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa direkayasa, tetapi yang bisa hanya bisa diminimalisir. Nah, ini risiko yang melekat pada komponen teknologi informasi atau sistem informasi. Nah, jadi misalnya tadi pilihan mau sistem operasinya proprietary atau open source, ya itu risiko yang melekat gitu. Setiap pilihan itu ada risikonya. Kemudian kita mau pakai lingkungan server on premise gitu ya, misalnya kita bangun sendiri atau dengan menjalankan di environment cloud, ya masing-masing juga punya inherent risk. Ya, jadi semacam itu. Nah, tapi yang penting adalah bisakah kita mengidentifikasi apa saja inherent risk dari masing-masing komponen tadi. Nah, misalnya kalau di cloud computing, apa sih inherent risk-nya? Otomatis kita saya tidak punya kontrol terhadap sumber daya fisik komputasinya. Jadi server tidak bisa kita pegang, misalnya gitu, hanya pada level logic saja, misalnya begitu. Yang bisa kita utak-atik, misalnya kayak gitu. Akses juga agak tidak fleksibel karena kita harus permission-nya harus kita atur sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya kita punya komputer sendiri, maka kita bisa backdoor langsung langsung bermain di level tertentu untuk bisa mendapatkannya. Nah, sehingga yang menjadi menarik nanti adalah pilihan-pilihan ini. Termasuk misalnya kita mengembangkan software, pilihan untuk menggunakan bahasa pemrograman tertentu, itu by default pasti ada risiko. Kita pakai PHP, apa risikonya? Jika pakai Golang, apa risikonya? Kita pakai Python, misalnya itu apa risikonya? Dan seterusnya. Jadi semuanya punya. Kalau kita pakai framework misalnya ya, Laravel atau mungkin yang lain, itu juga semuanya punya risikonya. Jadi semacam kita harus mempertimbangkan apa saja sih sebenarnya yang ada dalam inherent risk ini yang mempengaruhi nanti pada proses pengembangan atau operasional sistem informasi. Nah, ini namanya inherent risk. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada nanti namanya control risk. Nah, control risk ini adalah risiko pada kontrol. Nah, cara berpikirnya begini, ketika kita menyadari kita punya inherent risk, biasanya kita kemudian melakukan upaya tertentu untuk mencoba agar inherent risk ini tidak
membesar ya. Jadi ya sudah kalau memang itu resikonya melekat, ya kita coba cara bagaimana agar inherent risk-nya itu ya sudah tetap ada tapi minimal lah gitu. Nah, biasanya kemudian dilakukan kontrol-kontrol. Nah, contohnya tadi kita membuat sebuah cara, tools, environment agar inherent risk ini nanti terkontrol. Cuma masalahnya ketika kita membuat kontrol itu juga pasti memunculkan risiko. Nah, jadi semacam itu. Nah, sehingga kita juga harus mengetahui cara yang kita pakai, apakah itu memunculkan risiko-risiko lain, gitu. Nah, ini perlu dilakukan. Contoh ya, misalnya kita apa tuh? Kalau di server, misalnya kalau kita mau ngupdate sesuatu, saya biasanya pakai YAM gitu ya, YAM install bla 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 dan seterusnya. Atau bisa pakai widget, main dan bla bla bla. Nah, itu kontrol ya, bagaimana cara kita untuk melakukan updating patch di sistem operasi misalnya. Nah, tetapi itu juga punya masalah. Kalau kita cuma widget saja tanpa -c, maka nanti kalau misalnya putus jaringannya ya kita nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau widget -c kita bisa tinggal begitu saja. Nanti dia akan coba continuous untuk mendapatkan source itu, misalnya semacam itu. Nah, itu contoh-contoh ya kontrol risk. Termasuk kita kalau punya sistem operasi, metode update dan patch-nya seperti apa. Nah, itu nanti ada risiko pada metode yang digunakan tadi. Nah, ini di sini sebutkan kontrol yang diterapkan untuk membatasi atau mengelola inherent risk. Gitu. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya detection risk. Nah, risiko di mana sebuah kesalahan pada area sistem informasi itu tidak terdeteksi oleh auditor. Nah, meskipun kita sudah menyiapkan tadi sesuatu yang melekat, yang mungkin muncul, kemudian risiko yang muncul karena kita melakukan suatu usaha tertentu. Nah, tetapi mesti ada sesuatu yang lewat dari kita. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai detection risk. Risiko yang kadang muncul tiba-tiba dari mana saja. Nah, bisa jadi dari pihak eksternal, bisa juga dari pihak internal. Nah, sehingga ini perlu kita waspadai. Nah, kalau landscape risikonya semacam ini, otomatis kan kita perlu cara ya, perlu memanage-nya. Jadi apa istilahnya itu agar lebih memudahkan dalam proses kita nanti melakukan atau mengelola sistem informasi. Nah, ini adalah poin pertama, bagaimana kita memahami lingkup bahasa saya itu 360 derajat ketika kita melihat sistem informasi itu nggak hanya tools-nya saja, tapi juga ada di fakta resikonya juga ada. Oke, itu poin pertama, diskusi kita, penjelasan kita di poin pertama. Jika kalian ada pertanyaan, silakan disampaikan di chat atau bisa speak up langsung.